Si Jin 4 ini bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki 2 orang anak yang sedang mengalami kesulitan finansial karena bisnis Halil sang ayah sedang memburuk. Mereka sekeluarga terpaksa pindah ke rumah ayahnya Halil yang ditinggali oleh ibunya yang lumpuh dan seorang pengasuhnya yang misterius. Di halaman rumahnya ini juga terdapat kuburan sang ayah dari Halil. Di dalam film diceritakan si anak bungsu merupakan anak yang memiliki kepekaan dan cukup misterius. Setelah kepindahan mereka ke rumah sang kakek, kejadian-kejadian misterius mulai dialami oleh aneh. Nggak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan Hilal, anak sulung dari keluarga Halil yang sedang menulis di buku harian tentang curhatannya saat kepindahan keluarga mereka ke rumah kakek karena bisnis ayahnya yang bangkrut. Dia mengungkapkan kesedihannya karena neneknya yang sakit dan tidak mengenal pun. Hilal mempunyai adik yang bernama Omar yang telah berhenti bicara selama 2 tahun karena trauma akan penyiksaan yang dilakukan anak-anak nakal terhadap kucing. Meski tidak saling bicara, tapi mereka bisa mengerti satu sama lain, termasuk ketakutan Omar pada kuburan milik kakek yang ada di depan rumah kakeknya. Hayırdır abi? Sen pek uğramazdın buralara? Berganti adegan di mana Halil pergi ke temannya yang bernama Salih untuk meminta bantuan agar meminjaminya sejumlah uang karena bisnisnya yang sedang terhambat akibat hukuman pajak yang diterimanya. Tetapi Salih masih belum menjawab permintaan tolong dari Halil. Berganti ke Halil yang sudah pulang ke rumah dan langsung ke kamar ibunya untuk mencari uang atau benda berharga yang mungkin bisa membantu keadaan ekonominya. Tetapi setelah mencari-cari, dia tidak menemukan apapun di dalam lemari itu. Setelah Halil pergi meninggalkan kamar ibunya, dengan pandangan yang misterius, Bibi Rahimi menanyakan pada ibu Halil, apakah Halil sedang mencari uang yang telah diberikan kepadanya. Berpindah ke Omar yang sepertinya sedang diganggu oleh jin yang menyeramkan. Dia berjalan ke kamar neneknya. Di situ dia melihat Bibi Rahime yang sedang membuka mata neneknya lebar-lebar agar melihat kedatangan kita. Itu semua adalah pandangan gaib Omar dengan penutup di kepalanya. Bingung karena ada kuburan ayahnya. Tentu itu menyulitkan, karena siapa yang mau membeli rumah dengan kuburan di depan pekarangan rumah? Feza juga menanyakan pada Halil tentang Bibi Rahime. Tapi Bibi Rahime melarang Halil untuk membuka kamar itu karena dulu hendak sambil mengintip. Ternyata di ruang makan sudah berkumpul seluruh anggota keluarganya beserta Bibi Rahime. Mereka sedang mengobrol dan tertawa terbahak-bahak. Sang kakek pun masih lengkap dengan infus yang terpasang. Karena Hilal tidak kunjung bergabung, ayahnya menyuruh sang kakek untuk menghampiri Hilal. Di tengah-tengah, dia melihat Bibi Rahime juga ikut keluar. Kemudian Halil mengizinkan Halil masuk dan menceritakan sejarah keluarga Halil yang mengerikan. Dan kata dokter tidak ada harapan untuk sembuh. Bibi Rahime terus membacakan mantra sihir agar ayah Halil bisa bertahan hidup. Namun ayahnya semakin aneh karena ke ruang bawah tanah dan mengajak manekin toko berbicara. Lambat laun, ibu Halil curiga dan mendapati kenyataan bahwa suaminya menikah dengan bangsa jin, pun nekat membayar Bibi Rahime dengan semua sisa uang yang ada agar suaminya dapat diselamatkan. Dalam ritual kedua ini, ayah Halil malah tewas, tetapi Bibi Rahime berhasil membuat anak jin itu terbakar dan ibu jinnya lumpuh. Hal itu membuatnya dendam terhadap Bibi Rahime dan ibu Halil. Halil masuk ke kamar ibunya dengan tatapan mata seperti sudah dirasuki. Dia mengatakan pada ibunya bahwa mereka semua akan pergi meninggalkan rumah angker itu. Setelah itu Halil pun membangunkan Omar. Anehnya di seberang sana, si Orhan juga ikutan terbangun. Kemudian Halil juga membangunkan Hilal untuk mengajaknya turun. Mereka hanya bisa pasrah sambil menunggu ajal dengan ketakutan. Entah bagaimana Orhan tahu di mana rumah Halil,
Kemudian segera masuk untuk mencari kamar Ibu Halil yang memang sudah bertahun-tahun dirasuki oleh makhluk astral. Orhan menanyai maksud jin itu ingin mencelakai keluarga Halil. Di sisi lain, anak istri Halil sedang berada di antara hidup dan mati di ruang bawah tanah. Orhan pun sudah gregetan dengan ulah jin ini, lalu mengajaknya berduel. Jin wanita itu karena dia hanya membalas dendam karena ulah dari keluarga Halil sendiri. Akhirnya, Orhan berhasil melenyapkan jin itu dan membebaskan keluarga Halil dari maut. Kemudian keluarga Halil berhasil selamat dan hidup sejahtera kembali setelah kejadian itu. Bisnisnya pun kembali sukses dan rumah beserta kuburannya berhasil terjual dengan ajaib. Sayangnya Ibu Halil meninggal setelah 2 bulan sesudahnya. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di alur cerita film yang lain.